Halo teman-teman, dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama menggali kebijaksanaan Buddhisme ala Shinran Shonin dalam keterkaitannya dengan falsafah hidup orang-orang Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Shinran Shonin adalah seorang filsuf berkebangsaan Jepang dari aliran Buddhisme. Ia hidup sekitar abad 12 sampai dengan 13 Masehi. Shinran Shonin menawarkan suatu pendekatan baru dalam agama Buddha, di mana ajaran itu hendak mengedepankan sikap yang tidak menonjolkan diri, membumi, dan berdasarkan kepercayaan pada rahmat Buddha Amida. Buddha Amida atau Amida Butsu adalah salah satu dari Buddha-Buddha penting dalam Buddhisme Mahayana. Ia juga dikenal dengan nama Amitabha Buddha, yang artinya Buddha dari terang tak terbatas. Menurut Buddhisme Mahayana, Buddha Amida adalah salah satu dari 5 Buddha transendental atau Panca Buddha. Ia dipercayai sebagai Buddha yang telah mencapai nirwana dan memiliki kekuatan besar untuk memberikan belas kasihan dan mengarahkan orang yang mencari keselamatan menuju kebahagiaan sejati. Buddha Amida menjadi terkenal di seluruh Asia, terutama di wilayah Jepang dan Tiongkok, melalui ajaran-ajaran Jodo Shinshu dan Jodoshu yang didirikan oleh pendiri Jodo Shinshu, Jodoshu, Honen, dan juga termasuk Shinran Shonin. Shinran Shonin menolak suatu penggabungan diri secara penuh kepada Amida karena hal itu dapat menghantar orang pada kesombongan pribadi dalam segala bentuknya. Eko, yang artinya mentransfer jasa, biasanya dipahami sebagai jasa yang diperoleh individu dan didedikasikan untuk pencerahan semua orang tanpa diskriminasi. Uniknya, Shinran Shonin menafsirkan bahwa eko harus dianggap bukan sebagai jasa individu, tetapi jasa Amida sendiri, agar individu dapat mencapai pikiran Buddha yang sejati atau Shinjin. Nah, ini mengarah pada gagasan bahwa tanah suci bukanlah tempat untuk mencapai pencerahan, tetapi hanya langkah terakhir dari nirwana yang telah dicapai. Welas asih, kerendahan hati, dan penerapan praktis dari prinsip-prinsip Buddhis adalah cita-cita sejati Buddha yang diupayakan Shinran Shonin agar dapat diwujudkan melalui jalan yang tampaknya tidak mungkin. Seperti Kristus, Shinran Shonin memperingatkan terhadap calon orang suci dan mengajarkan bahwa orang berdosa pun dapat diselamatkan semudah orang suci. Nah, pemikiran Shinran Shonin di atas mengingatkan saya pada sebuah falsafah hidup orang Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, yakni Muku Capuu Neka Woleng Curug, Teu Ca Ambo Neka Woleng Lako, yang secara harfiah berarti pisang serumpun jangan berbeda pendapat, seia sekata. Tebu serumpun jangan berbeda langkah. Falsafah ini hendak mengungkapkan bahwa egoisme pribadi merupakan suatu hal yang dapat menyesatkan seseorang dalam sebuah pencarian makna hidup. Cita-cita akan mudah digapai, hidup menjadi lebih bermakna, dan kesuksesan menjadi impian yang nyata apabila seseorang mampu menyingkirkan semangat cinta diri yang ekstrim dan egoisme yang berlebihan dari dalam dirinya.
Dengan membuka diri pada kebijaksanaan yang ada di luar, seseorang akan diperkaya dan mudah mencapai kebahagiaan hidup. Maka, muku capuu neka woleng curup, teu cambo neka woleng lako, mengandaikan seseorang yang mengedepankan sikap rendah hati sebagai keutamaan hidup yang perlu dipegang teguh untuk menggapai kesuksesan. Di sini, kesuksesan tidak semata-mata dipahami sebagai sesuatu yang melekat kepada materi atau jabatan tertentu. Akan tetapi, kesuksesan yang dimaksudkan dari falsafah ini mengandung sebuah pengertian yang lebih luas dan syarat makna. Kemampuan seseorang dalam menggapai kebahagiaan merupakan sebuah kesuksesan yang tak ternilai dan tak tergantikan. Dan hal ini tidak terlepas penuh dari peran orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari pemikiran Shinran Sonin dan falsafah hidup orang Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa keduanya memiliki intensi yang sama dalam hal mengajarkan orang agar bersikap rendah hati. Sebab dengan bersikap rendah hati, seseorang dapat membuka diri, membiarkan yang lain memperkaya dirinya, sehingga pada akhirnya ia dapat menggapai kebahagiaan hidup yang sejati.